Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guna Gumelar. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Prodi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2023 dengan nomor peserta 2015-029-58-088. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek mengajar dengan model pembelajaran problem based learning pada materi kualitas penduduk dan IPM Indonesia dalam rangka uji kinerja yang dilaksanakan di unit kerja saya SMA Negeri 1 Pamarican, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin berdoanya sama ketua kelasnya. Persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum kita lanjut ke materi, silahkan semuanya berdiri terlebih dahulu. Rapihkan pakaiannya. Sok, masukkan bajunya. Kerudungnya yang kurang beres, silahkan rapihkan terlebih dahulu. Kalau sudah, silahkan duduk kembali. Kemudian alat tulisnya, pensil, kemudian buku, silahkan ke atas meja kan. Sudah? Yang bawa buku paket juga silahkan, yang punya buku paket bisa pergunakan yang ini. Sudah siap belajar? Absen dulu ya di sini. Sekarang tanggal berapa? 4. Nah, di sini untuk pertemuan sekarang, siapa saja yang tidak hadir? Hadir semua? Saya nggak kelihatan tuh, Paras kemana? Oh, sakit? Oh iya, ada suratnya? Ada? Udah, kita doakan saja, mudah-mudahan pertemuan yang selanjutnya itu Paras bisa mengikuti pembelajaran. Dan kalian pun mudah-mudahan untuk minggu depan bisa bertemu kembali ya. Amin. Nah, kemudian di sini materi untuk sekarang kita akan membahas tentang kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Nah, kita bisa lihat di sini kompetensi dasarnya yaitu adalah menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian di sini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama itu supaya kalian itu dapat ataupun mampu mengidentifikasi kualitas penduduk dan IPM Indonesia. Kemudian setelah itu kalian itu mampu menentukan faktor apa saja sih penyebab rendahnya kualitas penduduk Indonesia. Nah, nanti kalian silahkan ya analisis itu. Kemudian yang selanjutnya kalian pun diharapkan untuk mencari solusi dari masalah kependudukan yang ada di Indonesia. Ya, bagaimana pendapat kalian, harus apa kalian itu mengatasi permasalahan kualitas penduduk di Indonesia. Nah, itu yang saya harapkan nanti setelah pembelajaran ini. Nah, sebelumnya di sini mungkin kemarin itu kita mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat?
kemarin? Tentang ukuran penduduk. Nah, kemarin itu kita mempelajari tentang bagaimana cara menghitung jenis kelamin perempuan dan laki-laki, yaitu dengan menggunakan rumus rasio. Ya, kemudian untuk angka ketergantungan dengan dependensi. Nah, itu materi yang kemarin saya cuma mengingatkan. Nah, di sini ada keterkaitan dengan materi yang sekarang. Nah, kemarin kan kita menghitung tentang jumlah laki-laki, perempuan, kemudian angka ketergantungan, kemudian kepadatan penduduk. Nah, ini akan berdampak terhadap kualitas penduduk. Ini ada kaitannya. Ya. Jadi contohnya ketika populasi besar dihitungnya kemarin, berpengaruh tidak terhadap kualitas penduduk kualitas penduduk Indonesia ini gitu. Ada pengaruhnya tidak? Nah, kita lanjutkan materi sekarang itu untuk lanjutan materi yang sebelumnya. Di sini membahas tentang kualitas penduduk. Kualitas penduduk itu terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu adalah tingkat kesehatan, kemudian tingkat pendidikan, dan yang terakhir standar hidup. Nah, kita bisa lihat di sini itu ada gambar ya. Ada gambar. Yang pertama itu gambar apa ini? Lagi mengisi air. Nah, berarti ini ada kaitannya dengan tingkat kesehatan. Nah, kita bisa lihat tingkat kesehatan itu meliputi apa saja? Akses air bersih. Nah, jadi air bersih itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Ya, karena kalau kita itu mengkonsumsi air yang sudah tercemar, ya kesehatan kita akan terganggu tidak? Terganggu. Kemudian kita bisa lihat lagi. Di sini ada gambar yang kedua. Apa itu? Anak kecil. Nah, seharusnya anak kecil itu berada di mana? Sekolah. Sedangkan ini di rel keretanya. Sedangkan di sini kan kita bisa lihat tingkat pendidikan itu dilihat dari indeks melek huruf. Dan yang selanjutnya adalah, nah, ternyata di kita itu masih ada di kota-kota besar di sini yang harusnya sekolah malah menjadi pemulungnya dan sebagainya. Nah, itu kemudian kita bisa lihat. Ini ada kaitannya dengan standar hidup tidak? Ada, berarti kaitannya dengan permasalahan ekonomi. Ya, di sini tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kita bisa lihat ini ada orang tuanya. Ya, ini ada orang tuanya di mana pendapatannya itu tidak jelas. Ya, bahkan di sini kadang-kadang mengalami masalah ekonomi, tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, dari pemaparan ini, dari gambar ini yang kalian analisis, mungkin ada pertanyaan tidak tentang kualitas penduduk? Nah, indeks melek huruf itu apa? Nah, itu adalah pengukuran pengukuran terhadap bisa baca tulis ataupun tidak. Ya, melek huruf itu bisa membaca ataupun tidak gitu. Kalau si penduduknya itu tidak bisa baca, maka itu bermasalah di tingkat pendidikan. Ya, berarti dia itu yang pertama mungkin tidak sekolah. Ya, mungkin tidak sekolah. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat di kita pun masih ada anak-anak itu yang udah dewasa tapi tidak bisa baca tulis. Ada nggak? Maaf, ada nggak? Ada. Gitu. Nah, kita berbicara lagi. Kalau kita tidak bisa membaca, contohnya tidak bisa membaca masyarakatnya, itu bisa bisa dibohongi nggak? Bisa tertipu tidak? Bisa. Nah, mau bagaimana berkembang kalau masyarakatnya masih melek
angka melek hurufnya itu adalah rendah. Itu akan berdampak terhadap kualitas penduduknya. Silahkan, ada yang mau bertanya apa lagi? Silahkan, ada yang mau bertanya apa lagi? Yakin? Udah ada gambaran? Sudah? Sudah? Yaudah, kalau sudah ada gambaran, saya di sini kemarin kita bentuk kelompok yang seperti biasanya saja. Ya, kita bentuk kelompok dengan ketuanya ada Erlina. Kemudian kita bagi menjadi 5 kelompok. Yang kelompok pertama itu adalah kelompok Erlina. Kemudian yang kedua itu kelompok Ruli. Kemudian yang ketiga kelompok Alifa. Yang keempat Giani, dan yang kelima Dea. Silahkan sekarang berkelompok dengan kelompok masing-masing. Silahkan duduknya berkelompok. Silakan, kelompoknya itu terdiri dari 4 dan 5 orang. Ya. Sudah? Sudah, berarti ini kelompok 4, 5, kelompok 2, 3, sama 1. Nah, silahkan kalian. Di sini Bapak akan menayangkan video. Ya, akan menayangkan video. Silahkan kalian itu analisis, tulis yang sekiranya kalian itu butuh ataupun penting. Ya, catat informasi-informasi yang ada di video tersebut ini. Kamu tahu nggak sih kalau kualitas hidup manusia di suatu wilayah itu diukur dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia? Lalu apa itu IPM? IPM adalah suatu ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Komponen IPM meliputi umur harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Tahun 2022, capaian IPM mencapai 72,80 dan di tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 73,39. Artinya, peningkatan IPM 2023 didukung oleh peningkatan derajat kesehatan, lama sekolah yang ditempuh, dan daya beli masyarakat. Untuk data selengkapnya, kamu bisa unduh gratis melalui jateng.bps.go.id. Bang, kenapa SDM kita rendah? Menariknya, SDM itu singkatan dari sumber daya manusia, artinya kualitas dari manusianya. Emang berapa banyak orang di Indonesia yang SDM-nya rendah? Terkait sama BKKBN, dari 274 juta manusia di Indonesia, ternyata ada 30% penduduk yang SDM-nya di bawah rata-rata. Berarti ada sekitar 82,2 juta orang yang sering bikin kita istighfar karena kelakuannya kocak. Contohnya kayak mesin barang COD tapi malah ngomel ke kurirnya, ngomongin nenek-nenek mandi lumpur, bikin rumah dempet sama depo Pertamina, dan masih banyak lagi. Ini semua terjadi karena kurang meratanya pendidikan yang layak, kurangnya perhatian terhadap makanan bergizi, faktor ekonomi, dan kurangnya perhatian pemerintah dalam pembangunan SDM. Ini bukan cuma salah orangnya, ini cuma salah pemerintahnya juga. Kalau mau diperbaiki, harus usaha bareng-bareng. Kalau menurut kamu gimana? Kita harus ngapain biar SDM kita nggak rendah lagi? Sudah? Kalian udah tangkap apa saja yang kalian simak barusan tentang IPM? Udah ada gambaran? IPM itu adalah Indeks Pembangunan Manusia. Nah, Indeks Pembangunan Manusia itu meliputi apa saja tadi? Pendidikan, kesehatan, dan standar kehidupan. Nah, silahkan kalian itu nanti tadi ada itu ya, mengenai contoh video yang kedua tentang SDM. SDM itu adalah sumber daya
manusia. Sumber daya manusia itu bergantung terhadap pendidikan. Nah, di sini nanti saya akan bagi LKPD di sini. Saya akan bagikan LKPD dengan kelompoknya. Nah, kelompok 1, mana tadi kelompok 1? Jangan kelompok 1 ini. Kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Dan kelompok 5. Nah, di sana ada petunjuknya. Silahkan ikuti sesuai dengan arahan petunjuknya. Ya. Nah, lihat di sana ada artikel. Ya, silahkan ada artikel analisisnya kalian, ataupun kalian itu bisa menggunakan akses internet. Ya, permasalahan tentang kependudukan yang ada di Indonesia, kalau lebih baiknya itu yang terupdate lah, ya, yang terkini gitu. Silahkan analisis apa sih penyebabnya, ya, bagaimana cara setelah mengetahui apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya. Silahkan kalian isi LKPD-nya. Nanti setelah isi, storekan ke Bapak, kemudian nanti kita presentasi. Paham sampai sini? Paham. Silahkan. Silahkan, kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Acungkan tangan. Gimana ini? Ada masalah tidak? Aman? Ya. Selain menggunakan internet, boleh menggunakan buku paket juga. Silahkan. Silakan, ada kesulitan? Gimana? Ada kesulitan tidak? Ya. Itu hasilnya, harus hasil dari LKPD. Ya. Hasil dari rangkuman LKPD-nya. Untuk ini udah, sok mengapa masih ada kesenjangan? Apa yang mengakibatkan kesenjangannya? Kesenjangan itu adalah perbedaan yang sangat signifikan. Kunaun, kenapa? Ini masalahnya apa? Angka stunting. Berarti itu dari tingkat kesehatan. Kenapa di daerah sana itu masih banyak yang mengalami stunting? Gimana? Tangan, acungkan tangan. Ada yang sudah beres? Belum? Silahkan kalian yang kalau sudah dapat permasalahannya, susun secara rapi, ya, apa yang nanti kalian mau presentasikan.
yang mau kalian paparkan itu, apa permasalahannya. Gitu ya. Silahkan. Cung, yang sudah selesai? Kelompok itu udah beres? Udah. Terus kelompok mana lagi yang sudah? Yuk, sudah? Belum? Silahkan, bereskan. 5 menit lagi. Sudah? Sudah semuanya? Kelompok Dea sudah? Udah. Saya kasih apa ya? Kasih bonus. Tadi kan kelompok itu ya, kelompok Erlina itu pertama yang sudah selesai. Nah, saya beri kesempatan untuk menggunakan spidol di sini untuk mengundi siapa yang ke depan. Silahkan perwakilan untuk mengundi. 1 orang. Silahkan. Tinggal mengklik. Klik yang putih. Nah, so klik. Kelompok 1. Kelompok 1 mana? Oh ya udah, nggak apa-apa, berarti itu berkahnya. Silahkan kelompok 1 ke depan. Silahkan kembangkan apa yang hasil dari diskusi kelompok Erlina. Silahkan. Semuanya, silahkan semuanya presentasikan ke depan. Itu bisa ambil, LKPD-nya bisa dibaca, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami yang beranggotakan yaitu Erlina Febrianti, Ade Ramdhani, Lena, dan Sarah Fauzia. Baik, kami akan mulai memaparkannya. Apa permasalahan yang dibahas pada artikel tersebut? IPM Maluku Utara yang terus meningkat dari 62,79 pada tahun 2010 menjadi 68,76 pada tahun 2021. 2. Mengapa masih terdapat kesenjangan? Karena nilai IPM Maluku Utara masih di bawah rata-rata nilai IPM nasional 72,29 BPS. Mencatat pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku Utara adalah sebesar 0,300, naik sebesar 0,010 poin dari kondisi September 2020 yang sebesar 0,290. 3. Bagaimana upaya mengurangi kesenjangan tersebut? Menurunkan angka stunting, menurunkan kemiskinan, memberikan peluang pekerjaan, menurunkan ketimpangan kekayaan, dan menguatkan industri berbasis rakyat. Mungkin ada yang ditanyakan? Dari artikel di sini disebutkan bahwa meningkatnya capaian IPM pada tahun 2021 disebabkan oleh meningkatnya seluruh dimensi penyusunnya yang tumbuh positif. Umur harapan hidup saat lahir yang mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, umur harapan hidup saat lahir di Maluku Utara adalah 66,70 tahun dan pada tahun
2021 mencapai 68,45 tahun. Peningkatan UHH selama 2010 sampai 2021 menunjukkan bahwa setiap tahun derajat kesehatan penduduk Maluku Utara meningkat. Lalu dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh 2 indikator, yaitu harapan lama sekolah LHS penduduk usia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah RLS penduduk usia 25 tahun ke atas. Pada tahun 2021, anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,68 tahun. Artinya, secara rata-rata, anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13 sampai 14 tahun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini akan mempresentasikan tentang lembar kerja peserta didik kami. Saya Bibi Subasari, saya Dianusri akan membacakan tentang LKPD kami. Kualitas dan IPM Kalimantan Timur. 1. Apa permasalahan yang dibahas pada artikel tersebut? Permasalahannya yaitu Kalimantan Timur masih menyisakan beberapa masalah penduduk seperti pengangguran, ketimpangan, serta kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Timur sebesar 6,83%. 2. Mengapa masih terdapat kesenjangan? Karena rendahnya kualitas hidup menyebabkan penduduk miskin tidak dapat memperoleh pendapatan yang memadai, sehingga diperlukan dukungan dari pemangku kebijakan untuk dapat memutus permasalahan ini. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana serta akses transportasi sehingga para migran enggan untuk tinggal di wilayah ini. 3. Bagaimana upaya mengurangi kesenjangan tersebut? Dengan cara membangun pabrik-pabrik sesuai daerah hasil mata pencaharian di daerah tersebut, agar dapat meminimalisir angka pengangguran daerah tersebut, serta akses transportasi diperlukan agar para migran dapat tinggal di daerah tersebut. Apa ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Acungkan tangan. Tentang Kalimantan Timur. Yang maju. Erlina? Ada, Pak. Silakan. Izin bertanya, tadi kan disebutkan permasalahan dalam artikel yang kalian bahas itu mengenai kemiskinan juga di Kalimantan Timur. Nah, seperti yang kita ketahui, di Kalimantan itu kan lahan hutannya itu luas ya. Kenapa gitu nggak dimanfaatkan saja lahan tersebut dikelola oleh masyarakat setempat? Jadi kan juga nambah ke perekonomian masyarakat setempat. Silakan. Karena kurangnya penduduk dan akses untuk masuk ke Kalimantan Timur itu susah. Jadi para migran masuk ke daerah tersebut. Itu yang saya tanyakan itu bukan kayak caranya biar dikelolanya itu sama warga setempat aja gitu. Jadi tidak perlu memerlukan imigran dari luar gitu. Jadi gimana penyelesaiannya? Dikelolanya itu oleh warga setempat gitu. Yang ada di wilayah tersebut. Alat untuk mengelola lahan tersebut itu di daerah tersebut kan masih kurang ya. Jadi perlu akses dari kota-kota besar ke kota tersebut. Jadi susah untuk masuk, maksudnya begitu. Alatnya gitu, alat untuk mengelola lahan tersebut. Ya. Gimana? Ya, jadi tambahan silakan. Mungkin itu adalah hutan yang dikuasai oleh negara. Jadi perlu izin untuk jadi perlu izin untuk mengelolanya. Jadi tidak semua orang bisa gitu. Ya. Itu mungkin Erlina. Gimana
rendahnya tingkat SDM. Capaian IPM-nya masih relatif rendah, permasalahan kemiskinan dan pendidikan dan kesehatan. Kenapa tingkat pendidikan di daerah Papua Barat tidak merata? Kenapa pendidikan di Papua Barat tidak merata adalah karena terbatasnya akses. Yang mau menambahkan lagi jawaban dari kelompok ini, kelompok dulu. Silakan. Tidak? Sudah puas? Sudah cukup? Ya. Dari beberapa kelompok yang sudah presentasi, di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu tadi membahas tentang kelompok Erlina itu membahas tentang bagaimana keadaan ekonomi Maluku Utara sehingga daerah tersebut itu banyaknya pengangguran. Ya, kemudian yang barusan itu adalah yang kelompok Ruli tidak meratanya pendidikan di Papua. Nah, saya mencoba menyimpulkan sedikit. Tadi kita udah bagus ada tanya jawab. Nah, kenapa sih di daerah tersebut itu tidak memanfaatkan wilayah sekitarnya, memanfaatkan hasil hutannya? Nah, kenapa malah dari yang luar? Nah, tadi di sini tadi itu tidak semua orang itu memiliki izin untuk mengelola hutan tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu saya luruskan, di sini pun harus ada tenaga ahlinya. Ya, contohnya hasil hutan itu dimanfaatkan untuk apa gitunya, harus jelas peruntukannya gitu. Kan tidak sembarang. Jadi kalau di sini dibarengi dengan tingkat pendidikan, dengan ilmunya, mungkin daerah tersebut itu akan berkembang. Ya, contohnya ada cara mengelola hasil hutan. Contohnya di daerah tersebut itu ada banyak kayu gaharu. Kan kalau tidak punya ilmunya bisa dikelola dengan maksimal tidak? Tidak. Nah, berarti tadi kembali lagi tingkat pendidikan pun ya itu sangat berpengaruh terhadap pengelolaan suatu wilayah. Ya, sehingga wilayah tersebut itu bisa dimaksimalkan dengan baik, kemudian bisa meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Kemudian tadi ada lagi dari tingkat pendidikan di Papua Barat. Benar yang dikatakan kelompok 2. Di Papua Barat itu tidak meratanya pendidikan. Apa penyebabnya? Nah, tadi dari aksesnya. Aksesnya itu terlalu jauh dari satu tempat ke tempat lain. Terus kadang pun jalan aspal pun masih jarang. Kadang pun dari sana itu mau pergi ke sekolah harus menempuh 1 jam ataupun 3 jam untuk jalan kaki. Ya, nah ini kan menjadikan hambatan untuk peningkatan dari segi pendidikan. Itu mungkin kesimpulannya. Silahkan kalian bisa simpulkan, itu ada di LKPD di lembaran terakhir itu ya ada kesimpulan. Barusan silahkan tulis kesimpulannya. Nanti setelah beres menyimpulkan, kumpulkan ke depan. Silahkan. 5 menit. Beres 5 menit? Beres. Udah, silahkan. Kalau sudah beres, silahkan kumpulkan ke depan. Udah, silahkan. Yuk. Silahkan. Mana kelompok 2? Silahkan, tinggal 1 kelompok lagi. Sudah ya semuanya? Sudah? Sudah. Untuk evaluasi pembelajaran di sini, untuk evaluasi pembelajaran hari ini, saya kirim link di grup WA saja ya. Silahkan. Itu ada isi Google Form, ada beberapa pertanyaan refleksi buat Bapak. Bagaimana pembelajaran hari ini, kesannya seperti apa, supaya perbaikan untuk Bapak juga ke depannya. Silakan isi
dalam waktu 5 menit. Sudah semuanya? Dah. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang mobilitas penduduk. Nah, ada kaitannya barusan dengan kualitas. Nah, apa sih yang mengakibatkan terjadinya mobilitas penduduk? Silahkan kalian baca-baca, ada di buku paket, kemudian baca-baca di internet. Ya, kenapa sih mobilitas penduduk di Indonesia itu sangat tinggi? Ya, kenapa? Gitu. Nanti kalian pelajari. Contohnya lagi nanti kita kan sebentar lagi mau menghadapi puasa ya. Biasanya setelah puasa itu ada apa? Ada lebaran. Ada fenomena apa itu ketika lebaran? Mudik. Itu termasuk mobilitas bukan? Nah, kenapa di Indonesia itu ketika lebaran itu banyak yang mudik? Apa sih penyebabnya? Gitu ya. Nah, itu silahkan pelajari, baca-baca ya fenomena-fenomena geografi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, udah beres. Haturun.